Oke, terima kasih Pak Edi. Baik, Pak Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Edi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Pak Edi, ini ya, eh, masih ngajar di Hatungun Pak ya, masih Alhamdulillah jadi kepala sekolah di Hatungun ya. Ini Bu masih Oke. Gimana Pak Edi? Kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah nih baik saja Bu. Iya, Eh, Inggih. Pak Edi, apakah suara saya terdengar nyaman, Pak Edi? Bisa jelas didengar? Bu. Iya Inggih. jelas Posisi Bu. saya, Pak, posisi saya sudah oke ya? Oke, Oh, inggih, mantap. ya, ya Pak Edi. Jadi ini kita Pak Edi masuk dalam sesi coaching gitu ya. Jadi segala apapun yang kita bicarakan ini menjadi rahasia dan waktu yang diperlukan untuk sesi ini adalah 20 menit gitu Pak Edi. Siap Bu. Jadi nanti saya akan banyak bertanya nih Pak Edi ya. Jadi mohon maaf kalau Oke. mungkin saya akan lebih banyak bertanya terkait apa nanti jalannya untuk mencapai goal yang akan kita atau sesi ini capai gitu. Begitu Pak Edi ya. Oke, siap Ya, Bu. ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Pak Edi. Nah, tadi sesuai janji ya, sesuai janji kita ketemu nih. Tadi ada yang mau dibicarakan gitu dari Pak Edi. Oke, Silahkan nih Pak betul Bu. Edi, hari ini apa nih yang mau dibicarakan nih? Ya Bu, jadi begini Bu. Eh, Janji kita tadi saya ingin menyampaikan sesuatu hal kepada Ibu. Begini Bu, saya ini kan bertugas sebagai seorang guru Bu ya, Oke. yang sekarang alhamdulillah bekerja kepala sekolah, yang notabene ya punya pengetahuan sedikit tentang bagaimana menjadi orang tua dan yang baik dan seterusnya. Ini saya ada sedikit problem ini begini Bu. Di rumah Bu ya, di rumah di keluarga saya ini saya kan punya 3 orang anak. Kemudian yang jadi masalah itu Bu, saat saya menerapkan apa-apa yang saya dapatkan dari pelatihan, pengetahuan tentang parenting, bahwasanya untuk mendidik anak itu harus uh, mengikuti bagaimana anak itu, kemudian harus kita memerdekakan anak itu sesuai dengan keinginannya, seperti itu. Uh, saya kan terapkan ibu ya di dalam rumah saya gitu, saya terapkan dengan anak-anak gitu ya, yang selama ini saya pahami dari apa-apa yang saya pelajari selama saya menjadi guru. Dan sebelum itu juga ke anak saya yang pertama itu saya kan tahunya bahwasanya kalau di orang tua saya itu mendidik itu harus eh, diarahkan gitu, harus diarahkan, harus kita lebih intens untuk membuat anak ini begini loh, begitu loh, seperti itu gitu. Nah, saat saya penerapan ini bukan kan terjadi benturan-benturan gitu secara prinsipil, bahwasanya yang saya pahami ini, yang ada di saya itu harus seperti ini, sementara pada kenyataannya pada materi yang saya dapatkan itu berbeda. Saat saya menerapkan itu dari 2 anak yang saya punya, yang ketiga masih kecil, yang 2 anak ini kok kelihatannya gimana ya? Kelihatannya itu anak-anak ini juga dari sisi motivasi belajarnya, gitu ya. Dari sisi dia mendapatkan hasil belajar di dalam keluarga, di lingkungan rumah, itu kok berbeda juga gitu. Jadi saya ini agak bingung juga Bu. Jadi saya maunya itu sebenarnya, saya maunya itu nanti dengan kebijakan ini saya bisa mendapatkan atau menemukan seperti apa sih sebenarnya parenting yang bagus untuk anak-anak saya ini yang cocok begitu maunya. Iya, jadi saya konfirmasi Pak ya, tadi Bapak itu mengalami persoalan gitu ya. Jadi tujuan di sini Oke. ingin mendapatkan sebuah gambaran gitu ya. Jadi tadi berarti kita fokusnya pada pemecahan masalah. Kemudian Bapak tadi ada 2 nih anak nih. Saya sudah banyak belajar parenting. Kemudian tadi saya sudah intens nih harus yang satu diarahkan memang kemudian intens begini begitu. Tapi yang satunya tuh dengan kemerdekaan belajar. Nah, jadinya malah
terjadi benturan prinsip nih, katanya Bapak Edi tadi seperti itu. Nah, saya ingin tahu nih Pak, benturan prinsip yang seperti apa nih maksud dari Pak Edi nih? Oh iya, begini Bu. Betul sekali. Ini artinya kita mengadakan percakapan yang mana pada pemecahan masalah gitu Bu ya. Artinya benturan-benturan prinsip yang ada itu dari dua orang anak saya yang memang sudah lumayan besar yang bisa diarahkan. Itu kalau anak yang pertama ini kan saya titik dengan ya dibilang disiplin yang tinggi iya gitu ya, tapi ada sedikit militarisme gitu, artinya begini loh ya, harus seperti ini gitu. Itu adalah bentuk prinsipil yang memang ada dan terbentuk dalam diri saya sejak saya kecil tuh ya, dengan dari orang tua saya juga begitu. Apa misal, oh ini kalau sudah sore ya, sudah maghrib ini tidak boleh keluar rumah loh. Nah itu kan tidak boleh pokoknya kan begitu itu, karena setengah dipaksa lah gitu. Itu yang salah satu kepada anak saya yang pertama Ya, di harus mengikuti omongan kita. Sedangkan prinsip itu berbenturan dengan anak saya yang kedua yang saya terapkan parenting tadi, artinya dengan kemerdekaannya, dengan bagaimana maunya dia kita ikuti, itu kan berbenturan dengan prinsip yang ada dalam diri saya. Begitu Bu. iya Pak Edi. Jadi tadi diarahkan gitu ya. Kalau prinsip parenting yang Pak Edi apa ya, yang Pak Edi pegang itu seperti apa ya Pak, prinsip parenting gitu. Kalau boleh diceritakan, bisa digambarkan nih kondisi prinsip ideal parenting yang Bapak ingin gambarkan nih seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Begini Bu, kalau prinsip parenting ideal yang ada pada diri saya gitu ya, bahwasanya seorang orang tua itu harus mampu mengarahkan anaknya ya dengan ya bagaimana caranya supaya anak ini terarah sesuai dengan uh, kemauannya, sesuai dengan kemauan orang tuanya juga, dan sesuai dengan apa tujuannya ini dicapai. Sehingga prinsip saya itu anak-anak ini harus punya disiplin yang bagus, ya, baik dalam hal dia motivasi belajar, terutama dalam hal melaksanakan ibadah, itu harus prinsip yang bagus. Jadi ada prinsip dalam diri saya itu kalau tidak terbiasa ya harus dipaksa dulu gitu, paksa dulu nanti akan terbiasa. Dan akhirnya bisa kan itu prinsip parenting yang menurut saya itu nanti akan memberikan efektivitas terhadap anak saya, dan ini kan saya lihat pada anak yang pertama. Ya, Sedangkan uh, prinsip parenting yang saya dapatkan dari materi-materi pelatihan yang selama saya jadi guru nih ya, jadi guru itu kan parenting yang saya dapatkan di sana itu yang saya bilang tadi berbenturan dengan prinsip saya itu pada dasarnya kita mengutamakan bagaimana kemauannya anak, artinya memerdekakan anak. Yang ini juga saya terapkan pada anak saya yang kedua gitu, artinya anak saya yang kedua ini memang saya berikan lebih keleluasa daripada yang pertama gitu. Karena memang ini saya terapkan dari prinsip-prinsip parenting yang saran dari pelatihan tadi. Cuman yang jadi masalah itu Bu, yang jadi masalah itu kok saya lihat nih hasilnya kok gap ya gitu lah. Artinya hasilnya itu kok gap yang anak pertama dengan sedikit paksa bisa biasa tadi, ini bisa lebih termotivasi mungkin awalnya terbiasa tadi, baik dalam segi motivasi dia belajar, dalam segi dia melaksanakan ibadah itu lebih termotivasi dibandingkan anak kedua yang saya berikan keleluasaan sesuai prinsip parenting saya dapatkan di materi-materi saat ini, yang notabene kok kayaknya jadi agak semaunya sendiri ya. Nah itu yang jadi masalah. ya. Jadi ada gap tadi ya. Gap yang Iya. seperti apa nih Pak kalau boleh diceritakan gitu ya tadi Oh ya? nggih. Iya. Ya, ini Bu. Jadi gapnya itu kalau dengan prinsip yang paksa bisa biasa tadi itu, anak saya ini cenderung lebih bisa berdisiplin dengan baik saat mengatur kehidupan sehari-harinya. Oh ya, yang kita lakukan itu, saya kan pesan anak saya ini artinya, ya ini kalau subuh harus bangun azan subuh, nanti sholat berjamaah kita selesai ngaji ya. Nah itu selalu dia ingat itu dan melaksanakan itu. Toh saya tidak di rumah juga tetap dilaksanakan, kan itu sudah menjadi budaya gitu ya, buat yang menjadi satu kebiasaan. Sedang pada anak saya yang kedua ini, saya memang tidak terapkan itu. Saya terapkannya itu begitu sebut, ayo nak bangun, ini sudah subuh, kita sholat. Oh, jauh lebih lembut lah gitu daripada
anak saya yang pertama. Nah, tapi alhasil ini begitu juga dengan cara seperti itu malah apa ya kita tuh kok gak males-malesan gitu bangunnya. Kemudian sholatnya juga kalau anak yang pertama kita saya begitu bangun kemudian ambil wudhu, azan sholat subuh itu ya segar. Tapi yang kedua ini malas-malasnya itu masih ada kayak ngantuk. Begitu selesai sholat juga dia berbaring lagi. Nah ini kemudian dia juga kalau dia mau dia ngaji, kalau tidak juga dia tidak pegang Quran. Nah seperti itu perbedaannya Bu. Artinya Ya. itu jelas lah perbedaan dari gap yang pertama dengan yang kedua ini seperti Nggih. itu. Ya, kalau ini Pak tujuan nanti kalau kalau Bapak kasih range tuh Pak dari 1 sampai 10 nih nanti endingnya nih Bapak ingin sekarang posisi Bapak di posisi berapa Pak? Kalau untuk posisi ya, untuk posisi ini saya lihat kalau dengan prinsip kita yang pada anak pertama tadi, itu saya lihat ya kalau dari 1 sampai 10 kalau 10 kan paling bagus itu ya, satu ini yang paling tidak bagus. Ya untuk saat ini setidaknya ada di angka nomor 7 sampai 8 lah Bu untuk yang pertama tadi untuk dari sisi dan motivasi. Sedangkan yang dengan materi parenting dengan segala kemerdekaan keleluasaan terhadap anak yang saya berikan tadi itu kalau kita berikan angka itu saya lihat dari kedisiplinan dan motivasinya Bu ya, kedisiplinan di rumah, kemudian motivasi belajar dan sebagainya itu saya lihat itu di angka 5 Bu. Nggih, mohon maaf Pak, maksud saya, posisi Bapak nih terkait tentang permasalahan nih posisi Bapak sekarang, situasinya Bapak tuh kan masih galau nih. Ini di posisi berapa nanti ending-nya, akan mencapai di berapa gitu sih? Bukan Oh posisi iya. anaknya, nggih. Oke. Kalau saya nih, kalau diposisikan dari 1 sampai 10, mungkin saat ini dari permasalahan saya hadapi itu justru posisinya mungkin di angka 6 mungkin dia. Dan kalau pada endingnya sih saya mau ya bisa sampai angka 8 lah setidaknya. Ya, jadi ya peningkatan ya. Ini Pak Edi, saya ingin tadi tertarik gitu ya bahwasanya tadi Pak Edi itu kan, anaknya tuh dilakukan dua dua perlakuan nih, yang satu paksaan, paksa, biasa, terbiasa jadi budaya. Yang satunya diberikan kebebasan jadi terjadi agak malas-malasan nih. Sekarang posisinya situasi sekarang nih, yang Pak Edi upayakan nih untuk 2 orang anak ini nih, apa ya Pak Edi? Mungkin nih Bu, untuk dua orang anak saya itu memang saat ini ya masih sama gitu artinya untuk satu anak ini memang dengan kedisiplinan yang cukup tinggi gitu, yang satunya memang dengan keleluasaan yang lumayan diberi keleluasaan gitu. Cuman memang saya berpikir juga kalau ini ternyata berlanjut kok hasilnya ini malah menjadi dia motivasi kurang dan sebagainya ya mau tidak mau suka tidak suka saya harus menjalankan seperti pada posisi saya anak pertama kemarin kan begitu. Kalau melihat pada hasilnya itu sih rencananya. Cuman sebenarnya saya maunya itu ya dengan posisi seperti yang anak kedua ini menghasilkan bisa tingkatannya itu mencapai seperti yang anak pertama. Seperti itu Bu sih maunya. Ya. Kalau Pak Edi, ini misalkan ya seandainya gitu, Pak Edi itu di posisi anak begitu ya. Iya, Jadi iya. perasaan Pak Edi yang inginkan, yang harapkan itu seperti apa nih? Iya, Bu. Kalau saya di posisi anak itu memang pada taraf masih saya seperti anak saya itu ya maunya mendapatkan bimbingan dari orang tua gitu. Sehingga saya itu kan bisa lebih terarah gitu artinya karena saya juga kalau di posisi anak mungkin saya juga belum punya kemampuan untuk memutuskan apa yang baik untuk saya, kemudian saya ini sebenarnya yang saya perlukan itu apa, saya juga belum bisa menentukan itu sendiri. Jadi masih perlu bimbingan dan keputusan juga belum bisa bikin sendiri, masih harus tanya dengan orang tua juga begitu sih. Kalau ini, eh, ke ini Pak, ini
ada Kak kekendalian itu di luar kendali atau ada masih dalam kendalian Bapak nih terkait tentang parenting tadi? Begini Bu ya, kalau menurut saya terkait parenting dengan anak saya itu memang itu ya sebagai orang tua, apalagi saya sebagai kepala keluarga gitu ya, yang katanya menjadi publik figur untuk anak-anak saya, untuk menentukan itu memang di dalam kendali saya gitu. Menurut saya bagaimana mengarahkan anak-anak ini kan gitu. Meskipun kalau secara kodrati itu keputusan akhirnya di anak-anak sih kan ya, atas hidayah yang maha kuasa gitu kan. Cuman kalau secara lahir ya untuk mengarahkan kemudian kemampuan untuk bagaimana anak ini itu memang ada di tangan saya sih gitu. Cuman kodrati keputusan akhir itu yang maha kuasa menentukan apakah apa yang saya sampaikan ini nanti dipakai, apakah yang saya sampaikan pendidikan dengan anak-anak saya ini akan dijalankan oleh mereka atau tidak, itu kan tergantung nanti bagaimana hidayah dari yang maha kuasa begitu. Iya, secara kodrat Bapak tidak punya kewenangan begitu ya, tapi secara fisik, secara dunia Bapak ada kewenangan karena sebagai orang tua begitu ya, kalau bisa saya simpulkan begitu. Jadi ini Pak, kemudian yang Bapak bisa ke depannya nih untuk menentukan atau menjalankan dari keinginan Bapak tadi tentang parenting, bahwasannya tadi saya menyimpulkan Bapak ingin tetap menerapkan nih yang sesuai dengan cara parenting yang pertama begitu. Upaya apa nih yang Bapak akan lakukan nih? Gini Bu, saya tuh sampai saat ini masih mengupayakan sebenarnya parenting yang tipe kedua ini saya berharap itu akan menghasilkan yang lebih bagus dari yang tipe pertama gitu. Karena memang yang tipe kedua ini kalau dari segi kejiwaan anak mungkin tidak terjadi penekanan gitu ya. Artinya sampai saat ini upaya saya itu berusaha untuk mengutamakan bagaimana anak saya ini bisa lebih termotivasi, lebih berdisiplin dalam beribadah maupun belajar dengan memberikan keleluasaan tadi. Harapannya seperti itu. Iya, Jadi kan bisa katakan tadi kalau misalnya toh itu ternyata tidak bisa membawa hal yang positif tadi, artinya meningkatkan kedisiplinan dia beribadah, meningkatkan motivasi dalam diri dia untuk belajar secara mandiri, ya ya gimana ya ya saya sebagai orang tua kan tidak mungkin kan membiarkan anak saya sehingga dia tidak punya disiplin bagus dalam ibadah, tidak punya motivasi belajar, ya mau tidak mau saya tarik untuk dia kembali nih harus begini loh kan begitu. iya. Itu sih upaya yang saya Ini lakukan. Pak Edi tadi berupaya begitu ya, tadi akan lebih memotivasi, tapi tetap tadi saya tangkap Pak Edi masih mau memakai nih, masih mengupayakan nih untuk pakai cara yang kedua begitu ya, yang memerdekakan murid begitu ya. Tapi nanti ada durasi waktu gitu ya tadi ya, kalau misalkan tadi Pak Edi gitu ya, kalau misalkan nanti Iya upaya ini betul. tidak berhasil. Nah, ini sampai kapan nih kalau boleh tahu nih Pak, Pak Edi akan mentreatment ini nih? Enggak Bu, begini Bu. Kalau buat saya itu memang batasan saya untuk anak ini itu sebenarnya 7 tahun Bu ya. Kalau dia tidak bisa untuk berdisiplin dengan baik dalam hal beribadah terutama itu memang asalkan saya berkenan itu sebenarnya itu prinsipil saya. Cuma dengan materi parenting yang selama saya dapatkan, memang saya beri kelonggaran, saya beri batasan ini, saya berpikir nantilah sampai dia selesai kelas 3 lah sekitar umur 9 tahun. Ini saya berkaca itu kan 9 tahun itu Imam Al-Ghazali hafal Quran itu kan gitu. Sedang anak saya kalau 9 tahun aja baca Quran belum lancar kan aduh alangkah ruginya saya sebagai orang tua. Sehingga sebenarnya yang awal saya punya batasan 7 tahun untuk anak saya yang pertama itu ini dengan materi parenting ada kemudian keluasaan dan kemerdekaan pada anak saya tadi saya beri batasan sampai dia usia 9 tahun atau sekitar naik kelas 3 mungkin usia 9 tahun itu Oke. jika sampai 9 tahun itu ternyata dengan metode parenting yang dengan kelembutan, parenting dengan memberikan keleluasaan, parenting dengan memberikan kemerdekaan,
ini ternyata kita pandang dalam keseharian kelihatan, oh anak ini kok ibadahnya belum bisa ya, belum rajin ya, ngajinya belum lancar ya, kemudian belajarnya kok ogah-ogahan, artinya tidak termotivasi dengan baik, itu dengan batasan usia dia 9 tahun itu yang saya rencana saya tarik sih dengan cara saya yang pertama tadi seperti itu sih Bu. Tadi ada batasan ya Pak, berarti ini kalau boleh tahu nih usia anak Bapak nih berapa ya? Usia anak saya ini yang kalau yang kedua belum, kalau yang pertama itu kan 14 tahun, kalau yang kedua ini udah hampir 9 tahun sih, tinggal Sudah berapa hampir bulan ya, lagi berarti sih masih itu hampir. masih ada berapa waktu nih Pak untuk mengejar target dari Bapak yang Kalau sampaikan mengejar tadi? target itu masih ini di bulan Mei Bu ya, berarti masih 6 bulan Bu, Oh, 6 masih bulan. enam Dalam bulan waktu 6 bulan tuh apa nih yang bisa Bapak lakukan nih untuk setidaknya hampir menyerupai kakaknya gitu? Apa yang bisa Bapak upayakan selama 6 bulan ini? Ya, ini Bu ya, kalau upaya untuk parenting ini ya, satu kita kita hanya bisa memberikan contoh tuh. Yang kedua itu kita hanya mengarahkan gitu, mengingatkan dan sebagainya, tanpa ada harus begini harus itu tidak gitu. Artinya upaya-upaya parenting dengan keleluasaan itu saya usahakan semaksimal mungkin memberikan keleluasaan pada anak saya itu, sembari saya melihat perkembangannya gitu, sembari saya melihat perkembangannya, supaya harapannya itu sebenarnya ini akan bagus lah gitu loh, akan bagus hingga nanti pada anak yang ketiga yang sekarang masih kecil itu, maunya saya itu kalau ini akhirnya bagus itu artinya mantap, itu kan disiplin ibadahnya bagus, motivasi belajar bagus, maka anak saya yang ketiga ini akan saya lakukan dengan seperti yang kedua gitu. Mungkin kalau rencana awal sekarang ketika ini gabungan sih Bu, itu rencana awal. Cuman kan kita lihat hasil dari dua itu gitu. Apa nih mau menerapkan nih Pak? Memulainya nih kan mau masih ada 6 bulan nih. Kapan nih rencana dari upaya Bapak tuh tadi? Sebenarnya kalau masalah memulai itu ya, memulai ini bukan hanya saat ini ya, kapan ini, dari awal kemarin begitu saya dapat pakai parenting itu memang saya terapkan. Saya terapkan. Tapi mungkin gini tuh ya, mungkin untuk 6 bulan ke depannya akan lebih intens lah, lebih intens gitu. Untuk anak ini dilakukan dengan parenting tadi gitu. Karena saya berpandangan keleluasaan, kemerdekaan yang bertanggung jawab itu ya, ya kita sebagai orang tua hanya bisa melihat, mengarahkan dan memberikan koridor-koridor saja, sedang anak ini punya kebebasan gitu ya, punya keleluasaan dalam menentukan bagaimana dia mau belajar berdisiplin, bagaimana dia mau belajar meningkatkan motivasi. Jadi ini sih lebih kepada apa ya? Tidak banyak sih yang bisa kita lakukan selain itu gitu, karena memang kita dibatasi dengan parenting yang memberikan keleluasaan tadi ya untuk anak. Seperti itu sih Bu. Tadi saya menangkap nih intens nih ya Pak Yadi. Akan memberikan yang intens. Intens yang seperti apa itu Pak Yadi? Gambaran diperjelasnya itu intens yang seperti apa? Bisa digambarkan Pak Edi? Ya Bu, yang dimaksud intens di sini ya akan lebih memberikan keleluasaan buat dia untuk berpikir dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Artinya kalau selama ini mungkin dia masih ya sedikit banyak terpengaruh dengan metode pada kakaknya itu kan, nah ini akan lebih diberi keleluasaan pada anak ini untuk menentukan bagaimana dia belajar dari kehidupan. Seperti itu sih. Bagaimana nih Pak Edi memastikan agar upaya Pak Edi ini berjalan baik gitu Pak Edi? Ya Bu, untuk memastikan usaha ini berjalan baik atau upaya saya ini berjalan dengan baik, ya tentunya pengawasan begitu ya, artinya monitoring, pengawasan dari saya selaku orang tua dengan ibunya juga untuk melihat anak ini menjalankan atau leluasa dalam melakukan kemerdekaannya, mencapai pendidikannya sebaik-baiknya. Seperti itu Bu. Kalau Pak Edi bisa menyampaikan minta tolong nih, siapa nih yang perlu dimintai dukungan nih terkait upaya Pak Edi nih? Oh ya,
Jelas Bu, kalau yang diminta dukungan itu jelas istri Bu ya, selaku ibunya anak-anak yang mungkin lebih dekat secara kejiwaan gitu ya, lebih dekat secara emosional dengan anak itu, tentu ibunya itu punya kedekatan yang lebih ini ya secara emosional, dan apalagi masih anak berusia di bawah 9 tahun itu kan tentunya lebih dekat. Jadi itu sih yang saya ingin kerjasama gitu, artinya dengan ibunya ini satu pemahaman juga bahwasanya anak ini untuk yang kedua ini memang bersatu keleluasaan dalam dia menentukan bagaimana dia meraih impiannya, dalam dia meraih bagaimana dia belajar dalam kehidupan seperti itu. Iya, Pak Edi, adakah mungkin dukungan yang lain atau yang belum saya tanyakan nih, karena sesinya kita sudah mau berakhir begitu, Pak Edi? Oh, kalau dukungan yang lain itu dari lingkungan ya, dari lingkungan sekitar, dukungan yang itu dari lingkungan baik itu lingkungan keluarga besar kami ya, yang ada di sekitar kami maupun lingkungan pergaulan anak-anak saya itu. Karena saya saat dia di sekolah, kemudian saat dia pulang sekolah harus misal sore berangkat ke uh, bergaul dengan teman-temannya, itu termasuk juga dukungan yang nantinya akan saya pergunakan potensinya untuk bagaimana melihat anak saya ini bisa leluasa dalam menentukan kehidupannya, tapi harapannya juga bisa seberhasil kalau perlu lebih dari kakaknya, dan gitu maunya Iya, tuh seperti itu sih. ya. Ya, Pak Edi, karena sesi kita sudah berakhir nih, Pak Edi ya. Saya nanti kita ketemu lagi nih, Pak Edi ya. Kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk ini ya, mengkalibrasi gitu ya? Kapan nih, Pak Edi? Mungkin saya perlu waktu 1 bulan mungkin ya, sambil Iya, kita melihat iya. Nanti kita perkembangan bisa lebih calling lanjut begitu ya. ya. Iya, Oke. iya, Ini terakhir nih Pak Edi betul. ya. Mungkin yang bisa disimpulkan nih dari sesi coaching nih Pak Edi nih. Iya, jadi gini punya dengan coaching hari ini itu saya mendapatkan yang pertama bahwasanya ya memang kita dalam mendidik anak itu ada beberapa metode yang digunakan orang tua. Yang pertama tadi bilang anak yang pertama itu dengan sedikit paksaan gitu, artinya pembiasaan yang artinya menjadi satu budaya buat dia nantinya. Yang kedua ada sistem parenting yang sekarang memang gencar-gencarnya disampaikan oleh pemerintah juga kan, sebagai seorang guru atau kepala sekolah saya mengetahui itu, yang mana ini juga saya terapkan pada anak saya juga. Dan harapannya sih Bu ya, harapannya nanti ini dengan pertemuan kita ini saya ini menjadi lebih memahami gitu ya, untuk menerapkan bagaimana parenting yang baik itu seperti itu. Perasaan Pak Edi nih setelah kegiatan coaching ini nih bagaimana Pak Edi? Eh, kalau perasaan mah gimana ya? Buat saya sih ya senang ada juga gitu Bu ya. Kemudian merasa ada apa ya, merasa ada teman untuk menyampaikan dan berbagi pendapat mungkin ya, karena kan dalam melakukan pendidikan dengan anak ini juga merupakan tanggung jawab orang tua lebih utama. Jadi melalui sesi coaching ini perasaan saya menjadi lebih lega lah, artinya Iya. dengan berbicara seperti itu. Terima kasih Pak Edi karena waktu juga Sama-sama Bu. sudah oke. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bertemu lagi Pak ya di lain kesempatan. Mohon maaf ya jika dalam coaching tadi ada kesalahan dari saya secara pribadi. Saya akhiri Pak ya. Sampai bertemu di Oke. kalibrasi berikutnya. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.